Oke. Oke. Tidak wawancara ini kita bincang-bincang saja. Ya. Like Hendrik Tambunan. Tolong. Herbert. Sorry. Ya, jadi kalau nama saya biar lebih clear memang PAM saya sebenarnya Tambun, tapi sering dipanggil Tambunan, tapi itu pada prinsipnya sama. Tapi kalau di KTP lebih enaknya Herbert Antonius Tambun. Iya. Herbert Antonius Tambun. Iya. Tolong cerita Herbert, cerita awal masuk ke Nasari. Baik. Terima kasih Pak Lumban Gaol ya atas waktunya. Jadi memang saya pertama kali mengetahui Nasari ini memang dari saudara yang kerja di BTPN, karena memang Pak Sahala saat itu bekerja di BTPN. Ya. Dan memang niat saya awalnya sejujurnya ingin melamar di BTPN. Karena saya alumni dari perbankan. Waktu itu dari Medan adalah Akubang, Akademi Keuangan Perbankan. Ya. Jadi ceritanya memang kerja di bank, tapi memang apa daya memang waktu itu lowongan di BTPN belum terbuka. Jadi saya diminta untuk membantu koperasi Pak Sahala. Itu tepatnya saya bergabung memang 1 Juli 2002 di Semarang. Perkenalan awalnya bagaimana? Perkenalan awal sekali lagi saudara saya dalam ini inang muda saya adalah bawahan atau staf dari Pak Sahala di BTPN. Jadi dari tante saya ini yang menginformasikan ke saya, coba ke Pak Sahala, mereka punya koperasi, dibuatkanlah lamaran kerjanya ke sana. Jadi sudah puluhan tahun di sini ya? Iya, tepatnya kurang lebih 22 tahun. 22 tahun, berarti suka duka bekerja mengawal Nasari ini tentu sudah dirasakan. Iya. Apa yang Pak Tambun temukan dari filosofi kepemimpinan Pak Sahala Ponegoro? Ya, yang saya rasakan selama 20 tahun memang penuh kekeluargaan, ya. Figur Pak Sahala ini memang kebapaan, ya. Memperhatikan detail mungkin, ya. Jadi itu yang membuat kita sampai saat ini boleh dibilang masih nyaman dan senang untuk bekerja sama, bekerja di bawah kepemimpinan beliau. Walaupun saat ini memang sudah masuk generasi kedua, beliau sekarang menjadi ketua pembina KSP Nasari. Apa yang bisa disebut luar biasa dari koperasi KSP Nasari ini? Karena kami tahu ini berkembang terus, bukan hanya satu produk. Ya. Apa saja pengembangan sayap dari usaha ini? Baik, jadi Nasari berdiri tahun 1998, berarti di masa krisis kan? Di masa krisis moneter ya, yang saat itu memang di mana perbankan mengetatkan pencairan kredit karena memang namanya krisis ya. Tapi satu sisi masyarakat membutuhkan bantuan likuiditas. Dalam ini permodalan, sehingga disitulah keberadaan Nasari betul-betul dibutuhkan untuk memberikan pinjaman. Waktu itu sebetulnya tidak besar, hanya kecil, tapi sangat dibutuhkan. Itu kalau tidak salah, seingat kami pinjaman kita hanya 1 sampai 5 juta saja, tapi berdampak untuk membantu ekonomi anggota kita pada saat itu. Gitu. Sebagai orang yang sudah lama di Nasari, tentu ini kan harus berjiwa entrepreneur, wirausaha. Bagaimanapun usaha bisa eksis sampai lebih 24 tahun menjelang 30 tahun, ini kan satu karya, bukan satu orang, kerjasama yang begitu militan. Apa yang Bapak lihat lagi dari kemampuan Nasari untuk PK melihat peluang? Ya, tentu era saat ini cukup bersaing ya, khususnya memang awalnya core bisnis Nasari itu di produknya adalah kredit pensiun. Ya. Tapi kita tahu perbankan besar, Bank Mandiri, BRI dan sebagainya itu mengambil segmen kredit pensiun itu. Ya mau nggak mau kita menyesuaikan, karena mereka juga keunggulan mereka di samping rate-nya cukup murah, ya, kemudian juga plafonnya cukup besar. Kita mendapatkan hanya sisa-sisa dari perbankan.
ya, sehingga ini tidak baik untuk pertumbuhan ke depan, sehingga kita bertransformasi untuk mengembangkan produk baru. Kita saat ini mencoba untuk menggarap ASN yang memasuki masa usia pensiun itu 3 tahun sebelum, supaya kita kunci. Memang akhirnya nanti kita mendapatkan pensiunan-pensiunan yang mudah, dalam arti pensiunan-pensiunan baru. Kita tahu masa pensiun di negara kita ini saat ini 58 sampai 60. Sehingga kita bisa memberikan jangka panjang. Kalau selama ini yang saya sampaikan tadi diperbankan selesai usia 75, kita 75 ke 80, ini kan tingkat resiko kematian cukup tinggi, ya, sehingga kita klaim asuransinya cukup tinggi, sehingga mengakibatkan pihak asuransi itu boleh dibilang nggak kuat menanggung klaim kita. Nah, makanya kita sedikit bergeser ke yang muda-muda. Mudah-mudahan ini masih dalam tahap pengembangan kita. Ya, mudah-mudahan kita ke depan bisa menyikapin potensi ini cukup bagus. Kemudian kita juga mencoba melayani para ASN, khususnya guru-guru. Nah, guru-guru ini juga berpotensi karena tingkat mortalitas kematian itu kan masih jauh karena masih aktif. Itu yang kita coba garap saat ini gitu. Tadi kita sepakat bahwa satu lembaga organisasi besar tentu ditopang karena banyak orang, ya, kerjasama yang kuat di sana. Nasari juga besar karena cabang-cabang di mana Nasari berada juga menopang. Nasari pusat, grup Nasari ini kan besar juga karena kekompakan itu. Tapi tentu ada satu kekuatan visi di situ, ada kekuatan kepemimpinan di situ. Kita tidak bisa nafikan pemikir atau pemula atau pengawal dari Nasari ini kan sahalapang gabean. Benar. Apa yang selalu dilingkungkan beliau untuk terus mengingat mungkin filosofi dari Nasari itu sendiri begitu. Ya, Nasari ini kan kalau kita terjemahkan kan memang berasal dari bahasa Toba. Nasari berarti peduli. Ya, mungkin dari filosofi peduli ini ya Pak Sahala sebagai founder pendiri Nasari, ya memang dia peduli dari semua segi ya, baik itu kepada karyawan maupun kepada anggotanya. Ya, anggota yang kita layani ya, anggota peminjam dan penyimpan. Dan yang penting motivasi beliau ini untuk kita karyawan ya diajak untuk sama-sama ya untuk bekerja keras, cara cerdas, sepenuh hati, ya kan? Dan akhirnya adalah untuk kita sejahtera bersama. Ini yang didengung-dengungkan. Kalau kita sudah berhasil berkontribusi dengan cara cerdas, ya kan, kerja keras tanpa batas, tentu kesejahteraan kita akan meningkat. Itu yang beliau dengungkan sehingga meresap ke seluruh karyawan sehingga ya Nasari bisa ada sampai saat ini. Bahkan saat ini sampai 40 cabang. Yang kita tahu bahwa Nasari didirikan di Semarang. Iya. Tahun 98. Iya. Anda baru masuk kemudian 4 tahun setelah 4 tahun setelah itu, iya. Masih ikut merasakan kepemimpinan Pak Sahala di Semarang? Benar, masih sempat ya. Bahkan ya beliau sampai ketua itu sampai tahun 2000 terakhir setelah beliau mengalami kelemahan tubuh, ada gangguan kesehatan, ya baru estafet kepada generasi kedua ya. Jadi kepemimpinan beliau sangat terasa buat saya. Ya, boleh saya sampaikan di sini kurang lebih di bawah ketua beliau itu saya 18 tahun lebih lah ya. Saya merasakan beliau ini mengayomi seluruh karyawan dan pengambilan kebijakannya memang dapat diterima lah ya. Artinya penuh kekeluargaan dan terukur semua ininya. Yaitu tidak terlepas dari pengalaman beliau selama kurang lebih kalau tidak salah 30 tahun di bank, di perbankan. Itu yang diterapkan di KSP Nasari. Ya, memang kita juga tahu karir beliau dulu dari bank, orang mahir, kemudian membuka Nasari ini, KSP, Koperasi Simpan Pinjam ini. Apa yang Bapak lihat dari kepemimpinan beliau? Tentu
tidak bisa tidak kita harus katakan ini profesional. Ya. Tidak mungkin karena kemampuan biasa-biasa saja bisa melakukan ini. Tidak mungkin juga ini ada sukuisme, tidak mungkin juga ini karena faktor apa begitu. Semua dilakukan profesional. Apa nilai profesionalisme yang Bapak temukan dari Pak Sahala, Pak Nobel? Ya, jadi kalau yang saya lihat adalah bahwa seluruh karyawan ya yang saya mau lihat di sini adalah memang beliau ini dalam mendidik karyawan itu ya berlaku jujur ya. Jangan ada penyimpangan, katakanlah fraud ya, penyalahgunaan jabatan. Ini diwanti-wanti beliau jangan sampai, sehingga karyawan dituntut untuk berbuat yang terbaik gitu kan. Kalau kita berbuat terbaik, tentu imbalnya atau feedbacknya akan kita rasakan. Jadi boleh saya rasakan siapa karyawan yang berprestasi menunjukkan kinerja baik, itulah yang layak diapresiasi, mungkin kenaikan jabatan, pendapatan dan lainnya. Itu yang akan terlihat. Jadi tidak ada nepotisme untuk menduduki suatu jabatan karena hubungan dekat dan keluarga, itu tidak ada di Nasari. Murni profesionalisme, kemampuan dari karyawan itu untuk memegang tanggung jawab jabatan itu yang diberikan. Jadi tidak ada karena faktor keluarga diberi hak istimewa ya? Tidak ada, tidak ada. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana para karyawan bisa mereka dengan leluasa atau dengan nyaman bekerja di Nasari Group, soal salary, soal pendapatan, soal misalnya fasilitas, kalau dibandingkan misalnya dengan lembaga yang lain, perusahaan yang lain, apa yang membuat orang mungkin tidak sedikit lagi orang yang sudah puluhan tahun bekerja di sini. Saya dengar juga sudah ribuan karyawannya di seluruh Indonesia. Apa yang membuat semua tim yang ada di Nasari ini membuat mereka tetap mendukung Nasari, tidak merasa dipaksa, tapi merasa terpicu begitu? Ya, yang paling utama yang khusus saya yang saya rasakan rasa kekeluargaan itu ya, kita dianggap keluarga ya. Memang ya kita tahu memang kita bekerja tentu untuk keluarga kan, menafkahi keluarga, sehingga kalaupun di kita kantor ini kita merasa seperti rumah kita ya. Kemudian satu yang kita ingat ya, kita diminta untuk merasa memiliki sense belonging. Kalau kita sudah merasa memiliki bahwa kita juga akan menikmatin kalau Nasari Jaya, tentu kita akan bersungguh-sungguh. Itu yang kita rasakan selama ini, sehingga kita tidak ada berniat untuk ya katakan meninggalkan suasana ini. Karena saya yakin seperti saya dan teman-teman yang lebih senior masih ada, tentu kenyamanan itu yang dirasakan, sehingga tercipta loyalitas. Iya, itu yang kita rasakan. Oke, terakhir, barangkali sebagai orang yang sudah lama kenal Pak Sahala Panggabean, beliau berencana di 75 tahun kalau Tuhan berkehendak ingin punya catatan hidup bahwa buku itu nanti terbit untuk bisa dibacakan, bukan untuk membanggakan diri, tapi Tuhan dimuliakan dalam karya perjalanan hidup Pak Sahala. Apa yang Bapak bisa respon? Ya, buku ini menjadi motivasi sendiri untuk generasi muda ya, bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Saya lihat tadi moto beliau itu kan kerja keras, cara cerdas, sepenuh hati. Itu yang harus kita tanamkan. Dan kalau kita dengar juga yang beliau pernah mengalami penyakit, itu dia melewatin masa-masa kritis itu karena dia punya motivasi untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup melawan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan satu lagi kami yakin itu juga dua-dua orang yang pernah dia bantu, karena kami sendiri merasakan beliau ini orang yang diberkati dan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Diberkati dan menjadi saluran. Ya, diberkati menjadi saluran berkat, dan itu kita rasakan. Jadi mudah-mudahan penerbitan buku 75 tahun usia beliau ini, dan kita berharap juga kalau bisa Tuhan masih panjangkan umur beliau, karena arahan dan motivasi beliau masih kami butuhkan kepada khusus kami generasi muda, mencontoh dan menjadi teladan akan sikap boleh kita sampaikan di sini ke ekonomi rakyat itu. Jadi beliau ini paling sensitif kalau
koperasi itu, ya beliau salah satu juga merintis gerakan-gerakan koperasi untuk tetap eksis ya, tidak malah tergusur oleh keberadaan ekonomi besar atau katakan liberalis gitu ya, seperti perbankan dan sebagainya. Jadi sangat bagus, kami mendukung penerbitan buku ini supaya menjadi catatan sejarah buat generasi di kemudian hari. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Lubang Gaul. Ya. Oke. Jadi kita bisa bergerak ya.